Oke, nah jadi eh, ini kita sudah pertemuan ke-9, ya kan? Pertemuan ke-9 ini kita akan membahas pemisahan berdasarkan deposition and electrodeposition, ya. Electrodeposition bakal kita bahas minggu depan. Nah, deposition dalam hal ini eh, saya berfokus kepada eh, metode yang terbaru sekarang, ya, metode yang terbaru. Jadi bukan deposisi yang biasa. Nah, ini dia pakai vakum, ya kan? Karena saya rasa kalian perlu tahu juga, walaupun ini kalian pendidikan, perlu tahu kalian teknologi-teknologi yang baru saat ini. Oke. Nah, jadi ini dari definisi ya, definition. Nah, definition ini saya ambil dari Todd Coe eh, pada tahun lalu ya. Saya buka tahun lalu. Nah, ini definisinya the settling of particle or sediment onto a surface, ya. Jadi the settling of particle artinya kalau deposition itu berarti kan ada partikel yang bakal mengendap, nah, gitu ya, mengendap. Mengendapnya pada permukaan. Nah, si partikel itu, ya kan, dia bisa bermacam-macam, dari bermacam-macam. Bisa dari vapor. Nah, kalau dari vapor berarti dari gas, ya. Nah, bisa juga dari larutan. Kalau dari larutan eh, hampir semua, misalnya contohnya dari cairan gitu ya. Kalau ada larutan yang cairan, lalu dia bisa ada mengendap. Nah, kalau larutan itu kan dia hampir homogen gitu ya, hampir homogen, oke, hampir homogen. Nah, ada juga suspension. Nah, suspension itu lebih kayak misalnya kalau kalian ingat obat mah ya, kalian pernah lihat obat mah ya kan? Nah, obat mah itu kan dia dibilang cairan bukan, dibilang padatan juga bukan, ya kan, suspension, ya kan. Eh, jadi dia apa namanya, makanya kalau sebelum minum itu obat kan ada, kita selalu dibilang coba aduk dulu, dikocok dulu obatnya sebelum diminum. Kenapa? Karena berarti karena dia dalam bentuk suspension. Nah, nanti seiring waktu ada partikelnya yang mengendap, padahal yang mengendap itu adalah bahan aktif dari obat tersebut, ya. Nah, jadi karena itu kita harus kocok dulu, ya kan, kocok supaya dia sudah bercampur dan baru bisa kita obat. Nah, lalu ada mixture, campuran, ya. Nah, jadi berarti eh, biasanya itu deposition itu dalam hal ini, ya kan, dia asumsinya ketika dia berubah fase dari gas ke padatan, ya, dari gas ke padatan. Nah, itulah deposition. Jadi the settling of particle or sediment onto a surface. Nah, biasanya deposition itu kebanyakan karena perubahan dari fase gas ke fase padatan. Oke. Nah, jadi eh, kita menyebutkan dia deposisi, dia bukan berarti hanya sekali aja gitu. Deposition itu biasa akumulasi dari material. Nah, akumulasi dari material. Nah, eh, jadi dimulai dari misalnya, makanya ini biasanya deposition ini sering eh, kita pelajari juga dalam nanomaterial gitu ya. Nah, karena dia biasanya misal satu atom dulu dia terdeposisi, lalu dua atom sampai akhirnya mungkin dia satu layer. Nah, satu layer itu biasanya tebalnya sekitar 1 nanometer. Nah, ya. Nah, jadi makanya di sini particle deposition itu accumulation of material, ya. Accumulation of material. Nah, jadi dia terdeposisi di dinding, di permukaan, ya kan? Nah, biasanya itu kan dia misalnya kalau kita melakukan deposisi itu misalnya ada suatu suatu logam, ya. Logam itu dia dalam bentuk padatan, ya kan? Nah, kita panaskan pada suhu tinggi sehingga si
logam tadi berubah dari fase padat menjadi gas, ya kan? Nah, lalu ada kita 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 buat antara antara misalnya antara dari sumber logam itu dengan tempat kita mau mendeposisikan si logam tersebut, kita buat dia semacam perbedaan voltage, ya, sehingga perbedaan tegangan listrik, ya. Nah, sehingga si gas itu akan dia menuju ke dinding yang satunya, ya. Nah, jadi sehingga dia mengendap, mengendap, ya. Nah, jadi itulah yang kita sebut sebagai deposition, ya. Jadi kita mengubah si sumber itu dari padatan ke gas. Nah, si gasnya itu akan bergerak, nah sehingga dia akan mengendap di satu tempat. Nah, makanya biasanya ini aplikasinya salah satunya adalah kita melakukan uh, protection terhadap metal. Misalnya kan kita misalnya metal itu kan dia gampang gampang korosi, ya kan? Gampang korosi. Nah, jadi biasanya deposisi ini salah satu aplikasi yang umum, dia melindungi besi yang lain. Nah, jadi mencegah korosi, ya. Nah, jadi di sini berarti karena dia accumulation, lama-lama dia ada agglomeration, ya. Agglomeration yang berarti kalau ada agglomeration itu dia ada antara atomnya itu ada interaksi. Nah, interaksinya itu bisa saling tarik menarik atau saling tolak menolak. Nah, tapi umumnya dia saling tarik menarik sehingga terjadi aglomerasi, ya, agglomerates, ya. So they will agglomerate. Oke, selesai nih, ya. Di kelas lain ada pernah kalian pelajari tentang ilmu ini, deposition, di misalnya anorganik gitu? Ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi ini, jadi ini Nggak ada. berarti ini hal yang baru kan, ya, hal yang baru yang kalian pelajari. Oke. Nah, jadi ternyata kalau kita berbicara, sebentar ya, sebentar. Jojo, sorry ya, ada telepon tadi. Nah, eh, jadi kita gini, kini kan kita bicara, oke, ntar. Ya, oke. Dengar suara saya ya? Dengar kan? Oke, nah jadi kita ketika kita berbicara deposition,
Tadi kan berarti kan akumulasi dari partikel. Nah, jadi dimulai dari satu partikel, dua partikel, nah dia terakumulasi gitu ya. Nah, di sini kalau kita berbicara koloid, ya kan? Nah, kita berbicara koloid ini ketika misalnya kita mau mendeposisikan material kita yang dalam bentuk koloid, nah kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika dia terlalu besar, ya, berarti artinya apa? Artinya ketika kita mendeposisikan dia dalam bentuk koloid, kita harus hati-hati. Tidak boleh dia terlalu tebal. Kenapa? Karena kalau dia terlalu tebal, si koloid itu akan menjadi tidak stabil, ya, tidak stabil. Nah, jadi makanya proses deposisi itu sebenarnya kita harus juga memperhatikan seberapa banyak material yang akan kita deposisikan. Karena berarti kalau misalnya dia terlalu banyak, ya kan, akibatnya misalnya contohnya kalau dia koloid dia terlalu banyak, nah akhirnya karena dia terlalu banyak dia tidak bisa stabil. Sama juga seperti metal, kalau kita misalnya mau lapisi metal dengan material untuk mencegah korosi, kalau misalnya kita lapisinya terlalu tebal, nah itu dia jadi retak. Nah, jadi retak malah dia tidak bisa melindungi metal tersebut, ya. Nah, jadi makanya di sini ada istilah unstable colloid, ya. Nah, jadi kita harus hati-hati karena ini kan diameternya kalau aggregatesnya grow, nah dia jadi terlalu besar. Nah, dia terlalu besar itu jadi eh, kan yang kita mau itu dia atraktif, ya. Nah, saling mendekat. Tapi kalau dia terlalu besar, jadinya dia lebih besar gravitasinya gitu ya. Misalnya contohnya gravitasinya dan akibatnya apa? Akibatnya dia jadi nggak stabil. Oke, nah inilah unstable colloid. Oke, nah jadi kalian perhatikan di sini. Ada stable suspension, ya kan? Nah, ini dia stable suspension. Nah, ini dia unstable suspension. Unstable itu early stage-nya ini kalau kalian lihat dia ada 3 dulu, ya kan? Dua, ini kan ini kan tadi kalau yang awalnya yang stable itu dia tidak ada saling mendekat, ya, tidak ada partikel yang saling bersentuhan. Nah, pada tahap awal, ya, untuk proses ketidakstabilan dari suspension ini, ya kan, dia mulai mendekat, mulai 3 dulu, 2 dulu, 2 di sini. Nah, pada tahap akhir dia sudah saling bergabung ini. Ini ada sekitar mungkin 8 partikel. Jadi dia sudah mulai teraglomerasi. Nah, jadi ini dia dalam bentuk stable suspension. Nah, ini early stages dari unstable suspension. Nah, lalu ini dia late stages dari unstable suspension. Oke. Nah, jadi inilah dia apa yang dimaksud dari stable suspension dan unstable suspension. Nah, sekarang kita masuk ke sedimentation, ya, karena kita mulai dari deposition, berarti kita mulai dari sedimentation. Nah, sedimentation itu, ya kan, adalah jadi sudah mulai terjadi proses aglomerasi dari partikel. Nah, berarti aglomerasi itu si partikel mulai dia bergabung, saling bergabung, ya kan? Nah, setelah dia saling bergabung, nah tentunya dia kan semakin besar, ya kan? Nah, jadi dia ada dipengaruhi oleh proses gravitasi. Nah, jadi dia turun ke bawah, nah, baru terjadi sedimentation, ya. Nah, istilah sedimentation ini sering kita dengar di mana? Misalnya contohnya, apa yang dalam istilah apa contohnya? Pemurnian air, Mem. Kenapa? Pada pemurnian air, Mem. Pemurnian air. Nah, sedimentasi berarti si partikel-partikel yang pengotornya itu
mengalami proses sedimentasi ya, artinya dia terpisah, dia ke bawah gitu ya. Nah, jadi dalam istilah lingkungan hidup seringkali juga kita lihat sedimentasi, inilah dia. Nah, apa yang kalian perhatikan ini, ya kan? Inilah dia, ini air, ya kan? Nah, ada sebagian dari tanah ini, ya kan, dia tererosi ke air, ya kan? Nah, berarti dia bercampur dengan air tersebut. Nah, tapi si tanah ini akan mengalami sedimentasi ke bawah air gitu. Makanya sekarang sering kita dengar istilah pendangkalan sungai gitu, ya kan? Nah, itu karena ada proses sedimentasi dari tanah gitu ya. Itulah makanya sebenarnya kenapa sekarang kita sering banjir. Nah, di daerah kalian sering banjir nggak? Kalau hujan gitu, deras misalnya 4 jam udah pasti banjir itu ya. Deras 4 jam. Kenapa? Karena sungai-sungai di Medan ini nggak lagi dalam. Ya, orang sudah mempersempit sungai. Jadi orang sekarang kan sering kalian lihat rumah tepi sungai pun ada rumah, ya kan? Nah, padahal sebenarnya seharusnya beberapa meter dari tepi sungai itu nggak boleh dibangun rumah. Kenapa? Karena kita kan mau mencegah. Nah, lalu kalau kalian kalian pernah jalan-jalan nggak ke daerah Percut? Nah, daerah Percut itu misalnya di daerah Percut itu kan banyak sungai-sungai kan, yang sungainya artinya sungainya langsung ke Belawan ya kan? Nah, Belawan kan laut ya. Nah, sungai-sungai itu kalau kalian perhatikan dia nggak lagi dalam. Nah, itulah yang bahaya. Makanya di Medan sering banjir. Kenapa? Karena sungainya itu tidak dalam sehingga tidak mampu menerima curah hujan yang cukup tinggi. Nah, jadi itu ternyata adalah proses sedimentasi yang pada dasarnya adalah proses deposisi juga, ya. Nah, deposition dari tanah ke air. Ya. Nah, jadi ini dia kan, ini dia contohnya sedimentation ya kan, air tadi kan siapa yang jawab? Nia jawab tadi kan. Nah, dia misalnya ada air yang ada pengotornya. Nah, akhirnya setelah beberapa saat kita tunggu, nah si pengotor ini akan turun ke bawah. Nah, inilah dia si pengotor dari air tersebut mengalami proses sedimentasi. Nah, tinggallah dia di sini air yang jernih. Ya. Nah, jadi sedimentation of water impurities. Nah, jadi inilah sebenarnya hal-hal seperti ini juga kita bisa sebut sebagai deposisi, ya. Salah satu contoh deposition. Ya, contoh sederhana, ya. Oke, ini ya. Jadi sekarang berarti deposition and fluid motion. Nah, jadi artinya apa? Jadinya artinya deposition itu ada kaitannya dengan cairan di sini ya. Nah, cairan ya. Nah, jadi eh, si fluid ya, kalau kalian ini kan kalian lihat kan cairannya kan si partikel ini ya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, ya kan, gaya gravitasi, sehingga dia tidak terus-menerus mengapung di cairannya. Nah, jadi dia karena dipengaruhi gaya gravitasi, nah dia terjadi proses sedimentasi, ya. Nah, jadi makanya di sini si deposition ini, ya kan, indikasinya pertama adalah ada interaksi antara si cairan dengan si partikel. Nah, tapi ditambah lagi pengaruh dari gaya gravitasi. Nah, jadi antara partikel ini ada interaksi, antara partikel dengan cairan ada interaksi, ditambah gaya gravitasi, akhirnya si partikel ini akan terdeposisi ke bottom dari gelasnya, ya. Nah, jadi makanya di sini kalau kita lihat bahwa
si deposition ini, ya kan, hasil dari interface chemistry. Interface chemistry, apa itu interface chemistry? Berarti ada interaksi antara partikel dan partikel, lalu ada interaksi antara partikel dengan dinding dari si maksudnya dinding dari si kontainernya. Jadi makanya itu kita sebut sebagai interface chemistry. Nah, jadi deposition ini ya dipengaruhi oleh interface chemistry. Oke. Cek dulu, kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini stable, early stages, ya, late stages. Nah, akhirnya dia jatuh ke bawah. Nah, inilah dia sedimentation. Nah, jadi prosesnya itu dimulai dari stable suspension, lalu early stages, nah lalu late stages, dan akhirnya dia tersedimentasi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke multi-layer deposition ya. Nah, multi-layer itu yang tadi saya bilang kan, kalau misalnya kita berbicara deposition itu kan berarti diawali pertama satu partikel yang dia terdeposisi, ya kan? Satu partikel sampai akhirnya dia terbentuk satu lapisan, ya kan? Nah, lalu kalau kita terus-menerus akumulasikan, ya kan? Akhirnya dia ada lapisan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itulah yang kita sebut dia sebagai multi-layer deposition. Ya, deposition. Nah, makanya di sini kan kalau disebut pertama ada single particle. Nah, lalu setelah single particle kan berarti ditutupilah satu permukaan dengan satu lapisan, ya. Lalu kita tambah lagi, ditutupi dengan kedua lapisan, ya. Nah, jadi makanya di sini si partikelnya itu terakumulasi pada permukaan. Nah, itulah dia sebenarnya yang disebut sebagai multi-layer deposition, ya, multi-layer deposition. Oke. Nah, lalu sekarang ini yang saya bilang tadi teknologi yang baru, namanya chemical vapor deposition. Kalau tadi yang saya jelaskan ke kalian, nah itu masih fenomena-fenomena yang sederhana ya, sedimentation, lalu apa namanya stable colloid sampai akhirnya dia menjadi unstable colloid. Nah, kalau chemical vapor deposition ini kalau dari sini kira-kira dari judulnya apa yang dalam bayangan kalian terjadi di sini? Chemical vapor deposition. Nah, artinya berarti ada fase uap dulu. Nah, ingat tadi apa definisinya yang pertama, bahwa biasanya deposisi itu adalah dari fase uap, dia menjadi fase padatan. Nah, jadi berarti di sini bagaimana kita menginduce satu material dia untuk berubah menjadi gas. Nah, akhirnya si gas itu akan mengendap ke satu permukaan. Nah, berarti dia terdeposisi. Nah, proses dia berubah menjadi vapor itu menggunakan senyawa kimia. Nah, makanya kita sebut sebagai chemical vapor deposition. Ya, chemical vapor deposition. Nah, kita sering singkatkan dia dengan CVD, ya, chemical vapor
deposition. Nah, jadi di sini aplikasinya adalah thin film coating to surfaces, ya. Thin film. Nah, tadi kan saya bilang kan lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Nah, lapisan yang saya sebutkan tadi, dia ketebalannya bukan sentimeter, bukan mikrometer, tapi ketebalannya adalah nanometer. Nah, jadi ini sebenarnya CVD ini adalah teknologi nano, ya, karena di sini ketebalannya itu nanti bisa kita atur sampai nano, ya. Nah, jadi makanya pertama itu aplikasinya adalah thin film coating to surfaces, ya. Yang kedua, kita bisa menghasilkan material atau powder dengan kemurnian yang tinggi. Nah, jadi to produce high purity bulk material and powder. Nah, jadi makanya CVD itu biasanya prosesnya kita harus di suatu ruangan yang clean, yang nggak boleh ada debu, ya. Nah, kenapa? Karena teknologinya sangat-sangat harus harus murni, gitu ya. Nah, lalu di sini ada fabricating composite material via infiltration technique. Nah, jadi makanya material-material komposit, material biasanya itu kayak semikonduktor gitu-gitu ya. Baru thin film yang saya bilang tadi mencegah korosi, tapi misalnya korosinya ke material-material yang membutuhkan kemurnian tinggi, ya kan? Nah, itu kita memakai CVD ini ya, chemical vapor deposition. Oke. Nah, jadi kalau chemical vapor deposition karena vapor kan berarti gas ya. Nah, karena itu harus ada precursor, gas precursor. Nah, jadi makanya di sini CVD itu ya hal pertama yang dilakukan itu adalah memasukkan gas precursor ke dalam suatu chamber, ya, ke dalam satu chamber. Nah, si material yang akan kita lapisi tersebut, ya, nah yang kita berarti pelapisnya itu terkandung di dalam gas prekursor itu, ya. Nah, jadi kan kita misalnya ada suatu material kita mau lapisi, ya, supaya misalnya ada keperluan sesuatu, misalnya kita mau dia supaya dia lebih lebih tahan korosi, contohnya ya, contoh gampangnya. Nah, berarti pelapisnya itu tergandung di dalam gas prekursornya, dan biasanya si material yang mau kita lapisi tersebut kita panaskan, ya, kita panaskan supaya si gas itu akan mau pergi ke si material yang akan dilapisi tersebut. Nah, lalu nanti berarti karena ada pemanasan, ada prekursor, akhirnya akan ada terjadi reaksi kimia. Nah, reaksi kimia akhirnya apa? Akhirnya terlapisilah si material tadi. Nah, jadi makanya di sini resulting in the deposition of a thin film on the surface, ya. Nah, jadi prekursornya itu si gas itu adalah gas prekursor. Berarti artinya apa? Pelapisnya itu ada terkandung di dalam gas tersebut. Nah, begitu dipanaskan yang dilapisi itu, mendekat si gas itu akan ada reaksi kimia. Nah, reaksi kimia tersebut yang menyebabkan ada proses deposisi. Nah, deposition. Nah, jadi itu makanya kita sebut sebagai chemical vapor deposition. Nah, karena harus ada reaksi kimia yang terjadi supaya ada depositionnya. Nah, tapi di sini karena vapor berarti si prekursornya, berarti reaktannya itu dalam bentuk gas. Sementara material yang dilapis itu dalam bentuk apa? Padatan. Nah, jadi itu dia, inilah yang kita sebut sebagai solid state chemistry. Ya, reaksi antara padatan dengan gas. Jadi dia reaksi antara material yang berbeda fase, solid state chemistry. Nah, jadi sebenarnya ini ilmu baru ya, ilmu baru yang
nggak pernah kalian dengar kan? Pernah nggak kalian dengar sebelumnya? Nggak pernah kan? Nah, jadi ini termasuk ilmu baru ya. Saya pikir walaupun kalian pendidikan kimia, ya rencana kalian jadi guru, kita nggak tahu, ya kan? Belum tahu kita, belum tentu kalian jadi guru. Bisa aja kalian nanti putuskan setelah lulus S1, oh saya mau S2 kimia nondik lah. Kita nggak tahu kan? Jadi kalau kalian tidak diperkuat kimianya, sama aja. Jadi kalian walaupun kalian ini pendidikan kimia, kimia kalian harus kuat juga ya. Nah, jadi bukan berarti kalian hanya belajar cara mengajar aja, enggak. Ilmu kimia kalian pun harus diperkuat. Oke? Nah, ini dia prosesnya ya. Tadi kan saya bilang ada precursor. Nah, precursor inilah reaktan dalam bentuk gas, ya kan? Nah, lalu dia dicampur dengan gas yang inert. Nah, apa contoh gas yang inert? Apa contoh gas yang inert? Inert itu apa artinya? Inert. Inert itu artinya dia tidak bereaksi dengan senyawa lain, ya kan? Nah, jadi contoh gas yang inert apa? Oksigen gas inert enggak? Tidak ya. Kenapa? Karena oksigen begitu ketemu metal aja dia langsung mengubah si metal itu jadi metal oksida metal, ya kan? Nah, jadi contohnya yang inert apa? Argon. N2, Mem. Hah? Nitrogen. Ya, nitrogen juga, argon. Jadi biasanya CVD ini yang paling sering orang gunakan sebagai gas flow-nya adalah argon. Karena argon udah pasti tidak bereaksi dengan apapun. Ya. Nah, jadi berarti si prekursornya ini akan dicampurkan dengan gas yang supaya dia bisa bergerak, ya kan? Gas yang inert. Nah, kalau kalian lihat di sini kan, nah terjadilah dia misalnya absorpsi, ya kan? Berarti ini kan dicampurkan. Nah, ini panas permukaannya. Nah, jadi si prekursornya itu akan terabsorpsi ke sini, ya kan? Sehingga bereaksi dengan permukaan ini, ya kan? Nah, ketika bereaksi ada gas yang dilepaskan, gas yang tidak diinginkan. Nah, akhirnya malah si permukaan ini sudah dilapisi. Ya, inilah yang lapisan hijau ini ya. Nah, jadi berarti di sinilah thin film growth and release of volatile byproduct. Nah, jadi si yang merah ini adalah volatile byproduct. Nah, jadi berarti artinya apa? Pada CVD ini, ya kan? Dia ada gabungan, ada reaksi kimia, tetapi ada namanya proses adsorption and desorption. Nah, artinya apa? Artinya si precursor ini akan mengalami adsorpsi. Bedakan, ini kan D ya. Beda antara yang adsorption dengan absorption. Jadi kalau ini D, ini kan D. Nah, beda lagi kalau misalnya kita ubah B. Nah, tapi kalau untuk CVD ini dia adsorption. Nah, jadi dia adsorption, berarti dia jatuh ke permukaan, terjadi reaksi, nah, terbentuklah dia thin film di sini. Nah, lalu ada proses desorption. Nah, apa itu proses desorption? Dia melepaskan gas-gas yang tidak kita perlukan. Ya, melepaskan gas-gas yang tidak kita perlukan. Oke. Ini udah jelas kan? Nah, jadi inilah inti dari proses chemical vapor deposition. Nah, jadi ada beberapa penelitian juga dia bisa kira-kira mengukur berapa tebal dari lapisannya ini. Nah, kita bisa pakai mikroskop, tapi mikroskopnya harus mikroskop yang canggih-canggih ya. Dia misalnya scanning elektron mikroskopi, EDX ya, atau transmission elektron mikroskopi. Nah, itulah semua yang dipakai untuk mengukur lapisan ini. Oke. Nah, sekarang chemical byproduct-nya. Nah, chemical byproduct-nya tadi apa? Chemical byproduct-nya itu adalah yang merah ini, ya. Nah, ini byproduct. Byproduct itu apa? Dalam bahasa kimia organik kan ya, produk samping ya, produk yang tidak kita inginkan. Nah, jadi dia ini dilepas. Nah, makanya di sini chemical byproduct-nya itu adalah
kita bisa pompakan keluar dari chambernya. Makanya chambernya itu kan ada input untuk memasukkan gas dengan prekursor tadi, gas inert. Nah, lalu juga ada pompa yang akan mengeluarkan si gas yang tidak kita inginkan tadi ya. Nah, makanya di sini biasanya dia chambernya itu ya kan dilengkapi oleh beberapa pompa gitu. Pompa untuk memasukkan si gas tersebut, gas prekursor. Nah, lalu ada pompa untuk mengeluarkan gas yang merupakan byproduct. Ya. Nah, inilah dia. Juga ada misalnya sebagian dari gas-gas yang tidak bereaksi ya. Nah, gas prekursor yang tidak bereaksi tadi. Oke. Nah, ini kita lihat periodic table. Ya kan? Nah, periodic table ini ya kan yang abu-abu ini inilah yang biasanya kita pakai sebagai material dalam CVD. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang nggak bisa. Ini nggak bisa technetium ini nggak bisa ya. Nah, ini juga nggak bisa. Nah, ini actinides ini juga nggak bisa. Kenapa? Karena ini hampir banyak juga ini yang radioaktif ya kan. Nah, jadi dia nggak bisa. Tapi kalau yang ini logam, apalagi yang ini lantanide. Lantanide ini sering digunakan. Kenapa? Karena ini lantanium, cerium ya, indium ya, samarium. Nah, ini semua adalah sering jadi material-material yang digunakan sebagai katalis. Nah, jadi makanya CVD ini sebenarnya sering digunakan sebagai proses pembuatan katalis ya, nah, katalis. Tapi katalis-katalis yang digunakan misalnya dalam industri otomotif ya, dalam industri mobil gitu. Kalau misalnya kalian baca gitu ya di mobil itu ada katalisnya di mesinnya. Biasanya katalis di mesin mobil untuk apa? Kenapa sih butuh katalis untuk mesin mobil? Kenapa? Kenapa kita perlu katalis di mobil? Kalau mobil itu apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana mobil itu bisa bergerak sebenarnya? Kita isi pakai bensin gitu misalnya kan? Nah, bensin. Nah, lalu bensin itu dilakukan pembakaran kan sebenarnya dia ada proses pembakaran gitu ya. Nah, supaya misalnya ada energi untuk menggerakkan si mobil tersebut gitu. Nah, hasil pembakaran bensin itu biasanya apa aja? Hasil Karbon monoksida, Karbon monoksida. Karbon monoksida, ya kan? Nah, kalau karbon monoksida itu bagus nggak? Enggak. Nggak bagus ya. Karbon monoksida itu sebenarnya dia mirip-mirip dengan sianida juga itu ya, ya kan? Mirip-mirip itu sebenarnya. Kalau CO2 kan dia C ada dua O-nya, ada dua tangan O gitu ya. Tapi kalau CO karbon monoksida kan hanya C dengan O, lalu dia berikatan triple bond mungkin ya dengan oksigen. Nah, sianida kan juga gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya makanya banyak kan pernah ada kejadian nggak? Kalian pernah ada dengar nggak dulu berita beberapa tahun yang lalu gitu ya? Ada satu keluarga meninggal di mobil. Kenapa? Karena begitu masuk mereka nyalakan mobilnya, mereka nggak sadar kalau misalnya mesin mobilnya itu sudah nggak bagus lagi fungsinya. Jadi yang bukan CO2 yang dikeluarkan, tapi CO. Nah, akhirnya mereka keracunan. Nah itu makanya kalau saya biasanya misalnya mobil diparkir di basement gitu ya, jadi ketika dinyalakan hal pertama yang saya lakukan tidak tutup si jendela biarkan terbuka. Biarkan kalau misalnya ada pun karbon monoksida di dalam mobil tersebut, biar keluar dulu. Nah, lalu baru nanti terakhir kita tutup setelah sudah kita keluar dari basement ya. Nah, jadi
katalis pada mobil itu sering digunakan untuk mengubah CO, karbon monoksida, jadi CO2. Nah, jadi biasanya katalis-katalis yang di dalam mobil tersebut menggunakan logam-logam yang bisa kita buat dengan memakai proses CVD ini. Ya, chemical vapor deposition. Nah, biasanya contohnya gini, dia penyupport dari katalisnya adalah cerium oxide, ya kan? Ini kan ada cerium. Nah, biasanya katalisnya adalah palladium, Pd. Nah, jadi katalisnya itu ada beberapa macam. Ada palladium, ada platinum, ya kan? Ada emas, gold. Nah, jadi emas ini, kalau misalnya emas yang kita pakai itu nggak bisa jadi katalis. Nah, tapi kalau emasnya kita misalnya ubah jadi nanopartikel, nah, nanopartikel gold, nah dia bisa aktif untuk mengubah CO menjadi CO2. Nah, jadi makanya emas ini juga sering dipakai sebagai katalis di dalam mobil. Ya, nah jadi makanya inilah yang di warna abu-abu ini, ya kan, makanya di sini shaded boxes indicate elements that have been deposited using CVD. Ya, deposited using CVD. Oke. Nah, jadi makanya sebenarnya ini proses CVD ini sudah mulai banyak dilakukan dalam industri-industri yang teknologi tinggi. Nah, jadi pertama parameter dalam CVD itu kita harus ada sistem pemanasnya, sistem pendinginnya. Artinya apa? Artinya berarti kita bisa panaskan materialnya, tetapi kita harus bisa juga dinginkan. Artinya ada pompa. Nah, lalu biasanya prosesnya dilakukan pada tekanan rendah. Ya, ini kan Saptor. Nah, Saptor itu kan berarti dia tekanan yang tidak terlalu tinggi. Nah, Saptor total pressure to above atmospheric pressure. Nah, jadi dia antara Saptor sampai sedikit di atas atmospheric pressure. Nah, bisa juga tanpa gas carrier. Nah, bisa juga dengan gas carrier. Jadi with and without carrier gas. Nah, ada beberapa mungkin prekursornya itu dia bisa bergerak, gas prekursornya bisa bergerak, berarti nggak perlu dia gas carrier. Nah, tapi umumnya biasanya orang pakai gas carrier, itulah gas argon itu. Nah, kalian lihat ini, berapa temperaturnya di sini? 200 sampai 1600 derajat Celcius. Kenapa? Karena pada temperatur inilah kita bisa mengubah material yang ini menjadi bentuk gas. Nah, jadi makanya at temperature typically ranging from 200 degrees Celsius to 1600 degree Celsius. Ya. Jadi antara 200 sampai 1600 derajat Celsius. Oke. Saya kasih kalian waktu untuk membaca, ya kan, membaca slide-nya dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini ada beberapa jenis CVD yang sudah diperbaharui. Nah, jadi berperbaharui bagaimana? Karena ingat kan tadi ada proses pemanasan, ya kan? Nah, jadi pemanasannya itu kan kita harus pikirkan bagaimana kita supaya apa akibatnya misalnya kalau kita pakai temperatur tinggi. Energi yang digunakan lebih tinggi.
Nah, kalau energi yang digunakan lebih tinggi, akibatnya apa? Prosesnya mahal, ya kan? Nah, karena eh, dianggap semakin tinggi temperatur itu semakin mahal prosesnya. Nah, akhirnya orang untuk menghemat itu mereka melakukan modifikasi dari CVD ini. Modifikasinya bagaimana? Modifikasinya mereka menggunakan plasma. Atau menggunakan ion, atau menggunakan foton, atau laser, hot filament, atau combustion reaction. Nah, apa tujuannya ini? Ada dua tujuannya. Yang pertama supaya laju deposisinya itu meningkat, yang berarti kan prosesnya bisa cepat. Nah, selain prosesnya cepat, supaya temperatur untuk proses deposisi itu lebih rendah. Nah, jadi akibatnya kalau misalnya lajunya semakin cepat, berarti kan semakin cepat proses deposisi dan suhu dari deposisinya itu semakin rendah. Nah, akibatnya apa? Berarti energi bisa di-save. Nah, jadi makanya tujuan menggunakan plasma, ion, foton, laser, hot filament atau combustion reaction. Nah, ini semua tujuannya ada dua ya, supaya cepat proses deposisi, supaya temperatur deposisi rendah. Nah, akibatnya energi yang digunakan tidak banyak. Nah, akhirnya semakin murah, ya, semakin murah. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa awalnya orang hanya CVD biasa, mereka tinggikan aja, panaskan. Tapi begitu sadar mereka, oh ya kalau panas kan berarti semakin banyak energi yang digunakan, semakin mahal. Nah, semakin tidak praktis penggunaan material tersebut kalau proses pembuatannya mahal, ya kan? Nah, akhirnya orang berpikir kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya misalnya prosesnya bisa semakin murah gitu ya. Nah, jadi inilah mulai dipikirkan yang ini. Oke. Nah, jadi ada dua tujuan. Oke. Nah, ini ada beberapa terminologi ya, berarti istilah-istilah dalam CVD. Yang pertama adalah Metal Organic Chemical Vapor Deposition atau MOCVD. Atau juga ada Organometallic Chemical Vapor Deposition. Nah, kalau ini berarti kalau metal organik, ya berarti metal dan organik. Nah, tapi kalau ini organometalik, berarti dia dalam bentuk metal yang sudah senyawa organometalik. Jadi metal organik sedikit berbeda dengan organometalik, ya. Oke. Ada nggak kalian belajar organometalik di mata kuliah kimia organik? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, selesai nih slide yang ini? Selesai? Ya, saya asumsikan selesai ya. Nah, jadi di sini ada istilah epitaksi. Nah, epitaksi itu apa? Epitaksi itu maksudnya kan tadi kita tujuan deposisinya itu menghasilkan apa? Menghasilkan thin film, ya kan? Karena partikel akhirnya berbentuk layer. Nah, layernya itu thin film. Nah, epitaksi ini berarti bentuk dari thin filmnya itu tergantung pada bentuk dari si material yang dilapisi tersebut. Ya. Jadi misalnya contohnya kita mau melapisi nikel, contohnya ya. Nikel itu misalnya bentuknya adalah, kalian udah belajar ini enggak? Indeks dalam metal. Pernah dengar nggak 111, misalnya nikel 111, nikel 100 gitu, pernah dengar nggak? Belum, Mem. Kalian belum belajar kimia logam? Udah belajar kan kimia logam? Sudah, Mem. Semester ini, Mem. Semester ini. Ada nggak diajarkan seperti itu? Belum ya. Nah, jadi kalau nikel itu ya kan permukaannya itu ada misalnya bentuknya 111. Nah, jadi kalau kita sebut epitaksial ini, epitaksial
ya kan? Berarti si pelapisnya itu dia intinya ketika dia jatuh ke permukaan nikel tersebut, dia mengikuti bentuk permukaan dari nikel tersebut. Nah, jadi berarti kalau nikel ini permukaannya 111, berarti ketika si pelapisnya itu jatuh ke nikel tersebut, nah dia akan mengikuti bentuk 1111. Nah, itulah yang artinya kita sebut sebagai epitaxial growth. Nah, tapi kalau misalnya kita punya amorphous, amorphous itu enggak, dia amorphous dia enggak ada bentuknya permukaannya ya. Nah, makanya epitaxial ini ya kita harus memakai material yang mau dilapisi itu harus dalam bentuk polikristalin. Nah, polikristalin ya. Nah, jadi polikristalin tuh dia baru bisa epitaksi. Oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jangan saya terus yang ngomong ya. Nanti kalau saya terus yang ngomong belum tentu kalian gini-gini aja, tapi kalian ternyata nggak mengerti. Coba ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Ada nggak? Mem, izin mem, Ah. berarti zat radioaktif itu tidak bisa digunakan dalam CVD ini ya? Enggak lah, enggak bisa. Karena CVD itu kan kita harus mengubah dia dalam bentuk vapor. Sementara radioaktif enggak tahu pun kita bentuknya seperti apa kan. Dia kan memancarkan gelombang alfa apa energi elemen alfa, beta, gamma gitu ya. Dia enggak bisa. Jadi radioaktif enggak bisa. Makanya kalau kalian perhatikan di sini ya kan, di sistem periodic table tadi kan kalian perhatikan kan, yang ini semua ini adalah radioaktif ini ya, makanya nggak bisa, tidak bisa. Dan hanya yang dia boxnya kalian tandai dalam warna abu-abu ini itu yang bisa dalam proses CVD. Jadi radioaktif nggak bisa ya. Oke, oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak? Ya kita lanjutkan. Oke. Nah, jadi apa kelebihan dari CCVD ini? Nah, kelebihannya itu dia bisa mengikuti lapisan permukaan itu. Ya, lapisan jadi si pelapis itu ya kan, kelebihan CVD itu dia akan mengikuti bagaimana bentuk permukaan dari material yang akan dilapisinya. Nah, jadi kalau dia mengikuti, dia tidak akan mungkin terjadi crack ya, tidak akan mungkin terjadi retak gitu. Nah, karena dia mengikuti. Nah, makanya di sini kan one of the primary advantages is that CVD film are generally quite conformal. Nah, quite conformal itu artinya berarti dia mengikuti permukaan material tersebut. Nah, jadi karena mengikuti berarti ya kita sebenarnya bisa mengatur ininya juga. Jadi pertama dia mengikuti lapisan itu, ya kan? Sehingga akhirnya kita bisa mengatur ketebalan dari pelapisnya, ya, ketebalan dari pelapis dari material tersebut. Nah, itulah advantages yang pertama. Oke, selesai nih ya. Oke, nah advantages yang kedua berarti kemungkinan untuk permukaannya itu rata semakin besar ya. Nah, makanya di sini high aspect ratio and holes and other feature can be filled. Artinya apa? Berarti kita bisa menghindari terjadinya pori pada permukaan tersebut. Ya. Pori. Jadi makanya di sini bisa gitu porinya ditutupin gitu. Jadi makanya dia permukaannya itu kalau dulu istilah pembimbing saya sewaktu sekolah ya, dia itu secara nano dia adalah smooth. Nah, jadi memang kalau kita
secara kasat mata kita nggak bisa lihat gitu, tapi secara nano pun dia smooth. Nah, smooth. Jadi makanya ini high aspect ratio hole and other feature can be filled. Ya. Oke. Nah, tadi kita belajar chemical vapor deposition, ya kan? Sekarang kita masuk physical vapor deposition. Nah, kalau chemical tadi kan berarti harus ada reaksi kimia terjadi, ya. Nah, jadi prekursor dipanaskan si material yang mau dilapisi, ya, akhirnya prekursor mendekati, akhirnya ada terjadi reaksi kimia, ya, melalui proses absorpsi. Nah, akhirnya ada produk, yaitu produknya disorpsi dari gas yang tidak diinginkan, terjadilah deposisi. Nah, tapi ada chemical, berarti ada reaksi kimia pada chemical vapor deposition. Nah, ini berarti satu bahan untuk ujian. Nanti kalau saya tanyakan, apa perbedaan antara chemical vapor deposition dengan physical vapor deposition? Nah, kalian harus bisa jawab. Ya jelas beda kan. Satu harus ada reaksi kimia yang involved. Nah, ini berarti kalau physical vapor deposition, ya, dia tidak ada reaksi kimia yang involved, tetapi hanya proses fisik. Makanya ada sputtering, ada evaporation. Nah, jadi physical vapor deposition itu menggunakan teknik sputtering dan teknik evaporation. Ya, jadi teknik sputtering dan teknik evaporation. Ya, selesai ini slide yang ini. Nah, Selesai, Mem. oke. Nah, sekarang, oh ini saya salah. Ini harusnya di bawah lagi masih ini. Kenapa kok tiba-tiba masih advantages dari, berarti saya salah letak ya. Bentar ya, saya pindahkan dulu. Kan saya bingung kok tiba-tiba no physical vapor deposition. Kenapa kok tiba-tiba saya buat di situ ya? Inilah kalau dosennya lagi error kayak gini lah. Bentar ya. Mana lagi tadi itu? Kita lanjutkan aja ya. Tadi masih ke ini ya. Oh ini, saya cut aja. Saya letakkan di akhir ya. Oke. Ya, jadi sekarang kalau advantages yang kedua tadi udah ya. Nah, ini sekarang advantage yang ketiga itu, ya kan? Karena kita gunakan di dalam chamber, nah lalu si pelapisnya itu dalam bentuk gas, ya kan? Berarti kita bisa menghasilkan material dengan kemurnian yang tinggi, ya, kemurnian yang tinggi. Nah, jadi pelapis impurity-nya itu bisa kita gunakan dengan teknik destilasi. Destilasi ini dalam arti bukan destilasi yang seperti biasa itu, bukan ya. Ini destilasi dalam chamber yang berarti gas itu bisa kita keluarkan dalam bentuk dalam memakai pompa, gitu ya, memakai pompa. Oke, ini advantage yang ketiga. Advantage yang keempat, ya kan,
kita bisa prosesnya cepat. Kenapa? Karena high deposition rate, berarti laju dari deposisinya itu bisa kita lakukan secara cepat, ya. Nah, jadi biasanya nah selanjutnya itu CVD itu biasanya dia tidak menggunakan vakum yang cukup tinggi. Ya, makanya tadi dia disebutkan Saptor, ya kan, Saptor. Sementara kalau PVD nanti kalian bisa lihat, perhatikan lagi. PVD itu dia umumnya sampai negatif 11 torr, 10 pangkat negatif 11 torr. Jadi dia harus ultra high vakum. Nah, kalau CVD cukup dia vakum aja karena dia Saptor. Nah, jadi kalau vakum aja kan berarti energi yang dibutuhkan itu tidak tinggi kan, karena kalau kita mau membuat suatu lingkungan itu ultra high vakum berarti harus 3 vakum yang dipakai. Nah, kalau 3 vakum, 3 pompa. Nah, kalau 3 pompa yang dipakai, otomatis energi yang digunakan itu cukup tinggi, ya. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan tentunya, ya. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan. Tadi coba kalian ingat. Apa kelebihannya CVD tadi? Coba ulangin lagi. Apa aja kelebihannya tadi? Pertama apa? Yang pertama apa kelebihannya? Dia mengikuti lapisan permukaan dari material yang mau dilapisi, Mem. Mengikuti permukaan material yang dilapisin. Yang kedua, permukaannya rata dan semakin besar. Permukaannya rata, ya, rata. Yang ketiga, kemurniannya Kita bisa tinggi. mengatur ketebalannya. Kenapa? Apa Sylvia? Sylvia jawabnya Bisa apa? mengatur ketebalannya. Bisa diatur ketebalannya, ya, bisa diatur ketebalannya. Nah, juga kemurniannya tinggi. Nah, lalu yang terakhir apa tadi? Dia tidak perlu high vakum, kan? Nah, nggak perlu tinggi vakumnya. Nah, akhirnya kalau nggak perlu tinggi vakumnya berarti kan prosesnya lebih gampang, ya, lebih mudah, ya, lebih murah juga. Nah, tapi di sini ada kelemahannya. Kelemahannya itu apa? Karena ingat, kita harus pakai prekursornya dalam bentuk gas. Ya, dalam bentuk gas. Nah, sementara kebanyakan prekursor itu dia hanya akan bisa volatil pada suhu tinggi. Sementara kita maunya dia near room temperature. Jadi prekursornya itu harus volatil pada suhu ruang. Nah, jadi kelemahannya itu. Jadi kita harus menyediakan material yang dia akan bersifat volatil pada suhu ruang. Ya, akan bersifat volatil pada suhu ruang. Nah, tapi memang kalau kita menggunakan metal organik, nah nantinya umumnya metal organik prekursor ini dia sudah volatil pada suhu ruang. Makanya tadi kan kita ada 2 jenis prekursor, dia metal organik prekursor dan organometalik prekursor. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari prekursor dari CVD. Nah, dia ada nikel kobalt 4, tetra kobalt nikel, atau B2H6 atau SiCl4. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang ini highly toxic, yang ini eksplosif, yang ini korosif. Nah, jadi CVD prekursor ini kelemahan yang kedua adalah si prekursornya itu zat-zat yang berbahaya. Ya, kenapa? Karena memang kita harapkan akan terjadi reaksi kimia antara si prekursor dengan si substratnya tadi. Nah, jadi karena dia harus ada reaksi kimia, makanya ini zat-zatnya berbahaya. Kalau nggak dia highly toxic, dia eksplosif, dia korosif. Ya.
Oke? Nah, jadi disadvantage kedua itu, ya kan, byproduct dari reaksinya itu bisa berbahaya. Ini karbon monoksida, kalau hidrogen dia bisa meledak. Ya ingat nggak, ya, hidrogen itu kan dia bisa meledak ya, makanya ada bom hidrogen ya. Kalau hidrogen fluoride itu dia bisa merusak material yang lain, ya kan? Itu yang disadvantage kedua. Selain itu, si prekursor ini terutama yang metal organik dia mahal. Jadi also be quite costly. Nah, lalu filmnya ini kan di deposit, ya kan, tin film itu supaya bisa terdeposisi pada material itu dia harus pada temperatur tinggi. Nah, akibatnya tidak semua material bisa kita lapisi pada temperatur tinggi karena mungkin pada temperatur tersebut si material tersebut sudah mulai meleleh gitu kan. Nah, jadi makanya ini ada restriksi. Nah, jadi tidak semua substrat bisa kita lapisi menggunakan proses CVD karena pertama itu ya prekursornya mahal, kedua dia berbahaya byproduct-nya. Nah, yang ketiga dia harus dilakukan pada temperatur tinggi. Nah, akibatnya tidak semua material bisa tahan, ya kan, bisa aja dia pada temperatur tinggi dia sudah berubah, ya, berubah fase atau dia berubah komponennya gitu ya. Nah, selain itu yang tadi saya sebut, dia bisa juga ada terjadi crack ya. Nah, kalau kita misalnya tidak perhatikan epitaksinya ya. Jadi kita tidak perhatikan apakah memang bisa prekursor ini mengikuti permukaan dari si material tersebut ya, atau misalnya kita terlalu cepat mendeposisikannya sehingga misalnya dia terlalu tebal. Nah, akibatnya ada mechanical instability. Nah, kalau ada mechanical instability berarti si materialnya itu yang pelapisnya itu akan gampang retak. Nah, kalau retak berarti dia tidak bisa melapisi. Nah, akhirnya tujuan dari kita melakukan CVD tidak bisa terjadi, gitu ya. Tujuan kita melakukan CVD tidak bisa terjadi. Gimana kalau misalnya pertemuan selanjutnya kita adakan secara Zoom aja? Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak? Kenapa saya bilang gitu? Karena seringkali kita nggak dapat nggak dapat infokus ya. Sementara saya ngajarnya pakai infokus dan saya rasa Zoom untuk pelajaran jenis separation chemistry ini nggak masalah kita tidak bertemu langsung. Gimana kalau menurut kalian seperti itu? Tapi tetap di hari Selasa. Gimana? Kalian setuju nggak? Kalau kalian nggak setuju, kita tetap offline. Gimana? Setuju, Mem. Setuju. Oke, berarti kita mulai Selasa depan kita Zoom aja ya. Nah, kita pertemuannya online aja karena saya rasa seringkali ruangan kelasnya pun panas lagi, nggak nyaman gitu ya. Nah, kalau kita gini toh kita kan kita belajar juga gini ya. Jadi saya putuskan kita Zoom aja seterusnya ya. Sama seperti action research ya. Oke? Oke. Oke. Nah, ini jadi proses CVD ini dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Pertama, dia berdasarkan aplikasinya. Yang ketiga itu berdasarkan proses dan jenis reaktor yang digunakan. Nah, yang ketiga itu dia berdasarkan apa prekursornya dan jenis reaksi apa yang timbul akibat prekursor tersebut. Ya. Nah, jadi kategori dari CVD ini bisa 3 jenis ya.
Oke. Nah, ini dia aplikasinya yang pertama. Kalian perhatikan di sini. Ini kita punya silikon dioxide, ya, nah, silikon dioxide. Tapi di sini kalian bisa lihat ini bisa dilakukan ada tungsten, ya, tungsten. Nah, lalu di sebelah sini Si3N4, ya kan? Nah, ini kan kita punya material, ini materialnya dipotong gini ya, dipotong, istilahnya dipotong. Nah, lalu diperhatikan bagaimana penampangnya itu, penampang permukaan yang dipotong itu. Nah, ternyata penampangnya itu kita tahu bagian atas itu adalah silikon dioxide, bagian bawah silikon dioxide. Nah, tapi kalian lihat nih ada bagian yang di sini dia tungsten, ya kan? Yang ini silikon murni, ya kan, silikon aja, silikon murni. Nah, ini silikon dioxide lagi, nah lalu silikon murni di sini, ya kan. Nah, lalu di sini silikon nitrida, Si3N4. Nah, inilah dia aplikasi dari CVD itu. Nah, ini mikroelektronik ya, mikroelektronik memory circuit. Jadi seperti kayak otaknya komputer gitu, ya kan? Nah, ini dia seperti ini penampangnya. Nah, jadi kalau kalian lihat CVD ini aplikasinya untuk teknologi tinggi ya. Nah, untuk teknologi tinggi. Oke. Nah, kalau kalian bisa screenshot aja supaya kalian kan ini kan nggak bisa dicatat kan. Nah, tapi kalian biar bisa tahu bagaimana contohnya hasil dari CVD. Nah, ini juga rumit sekali kan? Ini micro machine gear. Jadi ini mesin. Tapi kalau kalian lihat nih, berapa panjangnya segini? Panjang segininya 30 mikrometer. Berarti sangat-sangat kecil kan? Nah, ini dia juga silikon, dari silikon. Silikon berarti silikon surface. Nah, pembuatannya ini dilakukan dengan memakai CVD. Chemical Vapor Deposition. Ya. Ini dia contohnya. Nah, lalu ini juga strain layer. Kalau kalian lihat strain layer itu kan ini dia lebih inilah dia bisa dia ini dia indium INASSB ya. Ya kan ini kalian lihat di tebalnya 10 nanometer. Nah, ini dia. Tebal yang ini 10 nanometer. Jadi proses CVD itu kalian lihat dia bisa kita atur sampai ukuran nanometer. Ya. Nah, jadi sangat-sangat canggih ya. Nah, ini dari Sandia National Laboratory. Nah, ini juga Sandia. Nah, umumnya ini lab-lab nasional. Jadi kalau kayak kita punya BRIN kan di Indonesia kan. Nah, ini mereka ini Sandia National Laboratory ini di California ya kan. Nah, ini adalah lab-lab yang meneliti material tingkat tinggi. Ya, material-material yang digunakan untuk teknologi tingkat tinggi. Nah, ini juga quantum dot. Apa yang kalian ketahui tentang quantum dot? Quantum dot itu adalah bahan untuk kita melakukan energi. Ya, energi bukan energi fosil enggak, tapi ini adalah energi dari sinar matahari. Nah, jadi si quantum dot itu dia bisa menyerap sinar matahari dan akhirnya bisa dijadikan sumber panas. Jadi kalau kalian lewat rumah-rumah orang kaya gitu, misalnya kalian pergi ke Jalan Jenderal Sudirman itu kan rumah-rumah orang kaya semua. Nah, di atap rumahnya itu kalau kalian perhatikan kayak ada solar panel. Pernah nggak kalian lihat? Perhatikan. Nah, solar panelnya itu bahannya itu dari quantum dot ini. Ya. Nah, jadi bisa dia menyerap sinar matahari. Nah, akhirnya dia bisa ubah menjadi energi panas. Nah, biasanya itu sebagai pemanas air. Jadi kalau mandi mau pakai air panas, kita nggak perlu lagi masak pakai kompor. Nah, kita tinggal pakai solar panel itu. Nah, dikoneksikan dengan pompa dengan air ledeng kita. Nah, akhirnya yang keluar nanti udah air panas. Nah, apa itu materialnya? Materialnya adalah quantum dot. Nah, quantum dot ini dibuat dengan memakai CVD. Nah, kalau kalian lihat ini berapa ukuran quantum dotnya?
hanya 26 nanometer. Jadi sangat-sangat kecil, ya, sangat-sangat kecil. Dan bahannya apa? Bahannya indium arsenide. Nah, indium arsenide dots. Ini yang di substratnya ini, yang bulat-bulat ini dari indium arsenide. Sementara permukaannya itu adalah gallium arsenide. Nah, metodenya apa? Metodenya organometalik, ya, OMVPE, organometalik vapor physical apa gitu, ya. Nah, jadi ini dia by OMVP. Saya salah ini. OMCVD ini maksudnya. Saya salah ketik. OMCVD. Organometallic Chemical Vapor Deposition. Nah, jadi ini dia quantum dot, ya. Nah, lalu berarti artinya apa? Artinya CVD ini erat hubungannya dengan nanoteknologi. Nah, jadi biasanya itu misalnya kalau kita buat laser diode, LED yang misalnya kadang-kadang kan layar screen HP kalian pun kan semakin canggih layarnya kan. Nah, itu pembuatannya itu pakai bahan untuk si screen dari HP kalian itu ya sering memakai proses CVD. LED atau TV. TV pun sekarang kan masih canggih. Kalau TV zaman dulu kita ngelihatnya harus kayak gini ya kan. Tapi kalau TV zaman sekarang kita dari samping pun masih bisa kita lihat TV kita ya kan. Nah, itu kenapa? Karena dia sudah memakai teknologi CVD. Ya. Nah, teknologi CVD atau lampu LED kita. Lampu LED itu kan dia rendah energi kan. Nah, dia hemat energi tetapi dia terang. Kenapa? Karena dia memakai bahan dari yang dihasilkan dari CVD. Oke. Nah, saya rasa kita cukup. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak berarti kita jumpa lagi hari Selasa ya. Saya rasa online aja. Oke. Ya. Ada Mem, Kurnia, izin, Mem. ada pertanyaan? Kurnia, Tadi saya telat Mem, karena telat ya. kendala jaringan. Tadi saya sudah panggil, tapi kamu belum ada. Ya, oke. Iya, Mem, Kita tadi saya semua hadir. Oke. Berarti nanti UAS ya kalian harus perhatikan bahan-bahan yang sudah kita diskusikan hari ini. Nah, ini nanti sudah mulai masuk UAS ya, ujian akhir semester. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri perkuliahan kita. Sampai jumpa hari Selasa. Oke, bye.